Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, man 'amila salihan falinafsihi ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر hadirin wa hadirat rahimakumullah, jamaah majlis taklim Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah SWT, ketua DKM daripada Masjid At-Taqwa, para pengurus, para hadirin dan hadirat semuanya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Di saat yang berbahagia Allah berikan kepada kita bersama sehat wal afiat, taufik hidayah, panjang umur, tetap iman dan Islam digerakkan hati kita, diringankan langkah kita sehingga kita bisa masuk ke dalam masjid Allah, baitun min buyutillah, tempat yang sangat mulia dan istimewa, tempat yang dianjurkan untuk kita memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Tempat yang sangat mulia istimewa, masjid Allah, yang dianjurkan kita makmurkan masjid Allah, makmurkan masjid Allah dengan bermacam-macam ibadah. Alhamdulillah wa syukurlah, dari mulai maghrib sekarang sudah masuk isya. Alhamdulillah, bermacam-macam kita baca di tempat yang mulia. Mudah-mudahan semua bacaan kita, perbuatan kita, apa saja kita kerjakan, insyaAllah dalam ibadah kepada Allah diterima oleh Allah, digabulkan Allah, diridhai oleh Allah, menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang sakit diberi sehat afiat, ilmu yang bermanfaat, dapat kesenangan dunia akhirat ma'al lughuf wal afiyah wa salahil aqibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah, ada seorang murid bertanya kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Pertanyaan ini barangkali mengena kepada diri kita masing-masing. Apa yang ditanyakan? Ma dawa'u man yatathaqalu 'an khairat wa yamilu ila syahawat ma hubbihi al-khair wa ahlihi wa bughdhihi lisyarr wa ahlihi. Wahai Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau seorang ulama besar, wali min awliya arif billah qutb irsyad. Karangan beliau sangat baik, di antara nasihat dia karangan beliau Isyadul Mu'awan karangan beliau, Fatih Haddad karangan beliau, Ad-Dur Mandur karangan beliau, dan banyak lagi karangan beliau. Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau ditanya, ma dawa'u man yatathaqalu 'an khairat. Apa kiranya obatnya orang yang merasa berat dalam perbuatan ibadah kepada Allah, wa yamilu ila syahwat, condong kepada perbuatan-perbuatan maksiat, ma hubbil khair wa ahli, pada orang cinta dengan orang-orang yang baik, cinta dengan perbuatan baik, benci dengan orang-orang yang berbuat maksiat, benci dengan perbuatan maksiat. Maaf, ini barangkali mengena banyak kepada kita bersama. Kita cinta dengan perbuatan baik, benar enggak? Baca Al-Quran senang enggak? Ngerjakan salat senang enggak? I'tikaf senang enggak? Maksiat benci enggak? Masya Allah.
ibadah kepada kita senang, dengan maksiat benci. Tapi kenapa kita enggak berbuat perbuatan baik? Kira-kira maaf di sini kita yakin, enggak usah dijawab. Baca Quran berapa banyak kira-kira? Masya Allah. Berapa lama kita iktikaf dalam masjid? Berapa banyak kita bersedekah? Berapa banyak kita berzikir kepada Allah? Cinta dengan orang-orang yang baik, cinta dengan perbuatan baik, benci dengan perbuatan jelek, benci dengan kejelekan, tapi malas dalam ibadah kepada Allah, masih condong dalam perbuatan maksiat. Apa kiranya obatnya? Maaf, barangkali ini terjadi juga pada diri kita masing-masing. Maka dijawab oleh Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa'alam, ketahuilah, anna li hadha amri asbaban arba'atan, penyebabnya 4 perkara. Maka dihilangkan dengan 4 perkara. Gara-gara 4 perkara, malas ibadah kepada Allah, condong dalam perbuatan maksiat, hilangkan 4 perkara dengan 4 perkara. Apa yang pertama kali? Al-jahlu wa izalatuhu bil ilmi nafi'. Kebodohan. Gara-gara bodoh, tidak ngerti faedahnya ibadah, tidak ngerti faedahnya salat, tidak ngerti faedahnya i'tikaf, tidak mengerti faedahnya berselawat kepada Nabi sallam, tidak mengerti faedahnya sedekah, tidak mengerti faedahnya baca Al-Quran dan lain sebagainya, tidak mengerti, jahal, bodoh. Al-jahl wa izalatu, bagaimana menghilangkan kebodohan tersebut? Bil ilmi nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau mengerti faedah ibadah, insyaallah kita jadi semangat. Maka penting kita masalah tafadhul amal, targhib yaitu anjuran-anjuran dalam perbuatan baik. Demikian juga perbuatan maksiat, kita mengetahui bahayanya kemaksiatan, insyaallah jadi kita menjauhkan perbuatan maksiat. Al-jahlu, bodoh luar biasa, bahaya luar biasa. Sampai Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitabnya An-Nasadinya, fal jahlu syurur wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Al-jahl, kebodohan pangkal kejelekan, fid dunya wal akhirah, gara-gara bodoh. Gara-gara bodoh malas ibadah. Gara-gara bodoh terjumus dalam perbuatan bodoh. Maka dianjurkan dalam Islam, hilangkan kebodohan. Hadiri majlis, belajar ilmu agama Islam. Faedahnya ibadah kepada Allah luar biasa. Demikian juga bahayanya perbuatan maksiat. Masya Allah, kita ketahui supaya kita bisa meninggalkan maksiat. Wa izalatuhu bil ilmin nafi'. Maka hilangkan kebodohan tersebut dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar ilmu saja. Tapi kalau orang pintar kebingungan, na'udzubillah, pintar yang benar. Orang pintar mengerti tentang faedah ibadah kepada Allah, bahayanya perbuatan maksiat, dan betul-betul mengamalkan ibadah tersebut. Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa arti bermanfaat? Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, makin jauh dari para perbuatan maksiat. Maka disebutkan dalam Al-Quran Karim banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah. Ma hiya hikmah? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Man yasha', kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Enggak semua manusia ngerti, enggak. Tapi yang dikehendaki oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, ilmu yang bermanfaat, banyak sekali diberikan kebaikan kepadanya. Yang mengatakan khair Allah, yang mengatakan katsira Allah, kebaikan yang sangat banyak. Juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
yarfa'illahu al-fa'il Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajatnya orang yang diberikan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mendapat ilmu dengan beberapa derajat. Beriman sudah beruntung, ditambah lagi dapat ilmu yang bermanfaat. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hamba Allah al-ulama'u, orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti ilmu agama Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu al-fa'il Allah, siapa yang dikehendaki Allah kepadanya kebaikan, diberikan kepahaman tentang agama. Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau kita paham ibadah kepada salat saja faedahnya luar biasa besarnya. Baca Al-Quran faedahnya luar biasa besarnya. Salawat ala Nabi faedahnya besar luar biasa. Bersedekah faedahnya luar biasa. Beriktikaf dalam masjid faedahnya luar biasa. Dan bermacam-macam ibadah kepada Allah memberikan faedah yang luar biasa besarnya. Contoh buat kita, ma'asyhadirin rahimakumullah, Nabi kata raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri, 2 rakaat salat fajar setelah azan subuh. Sebelum salat subuh, salat sunnah dulu 2 rakaat. Sebentar selesai 2 rakaat. Mungkin 5 menit selesai. Khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya Allah, coba isinya dunia berapa? 1 miliar, 1 triliun, 1000 triliun, 1 juta triliun, bermacam-macam keadaan dunia. Ada uang, ada emas, ada perak, ada berlian, ada mobil, ada rumah, bermacam-macam keadaan. Khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. 2 rakaat sunnatul fajr. Belum salat subuhnya, belum baca Qur'annya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya, dan lain-lain sebagainya. Apalagi bisa dikerjakan tiap hari. Masya Allah, ini untungnya ibadah kepada Allah. Maka beruntung bagi orang mukmin bisa menjadi konglomerat akhirat. Maaf kalau konglomerat dunia begitu mati ditinggal betul-betul. Duitnya misalkan triliunan, keluarganya hebat-hebat, mobilnya ratusan, rumahnya masya Allah besar-besar, banyak, pabriknya banyak. Begitu mati orang tersebut, kira-kira hartanya dibawa enggak? Senjatanya dibawa enggak? Keluarganya dibawa enggak? Enggak. Suaminya mati dikubur, istrinya, anaknya, semuanya banyak-banyak, hebat-hebat. Baru kawin misalkan, kira-kira yang hidup mau dikubur? Nah, walau istrinya, walaupun anaknya, walaupun bapaknya, walaupun ibunya nggak mau. Ya Allah, ya Rabbi, hartanya banyak, hartanya triliunan, kira-kira masuk kubur hartanya? Enggak. Dia kan polisi atau jenderal, senjatanya banyak, masuk kuburan? Enggak. Di kuburan, ya Allah, ya Allah, amal perbuatan yang ikutinya, keluarganya semua pulang, hartanya pulang, tinggal yang bareng sama dia. Ya Allah, amal perbuatannya. Sampai kalau seandainya dijaga kuburannya, banyak yang jaga, terus jaga, karena jabatan tinggi, presiden atau raja, dijaga kuburannya. Itu dijaga hanya atasannya saja. Ada enggak yang dijaga kuburan? Kuburan jaga? Enggak ada. Atasannya kuburan. Walaupun dijaga oleh jenderal misalkan, sebulan jaga, ribuan yang jaga kuburannya, hanya atasannya saja. Bagaimana di alam kubur? In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, kalau perbuatan baik senang, di alam kubur bakal senang.
Tapi kalau perbuatan jelek, na'udzubillah, alam kubur siksa. Sebab kuburan bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Apabila dia berbuatan baik bakal senang di alam kubur. Tapi juga kuburan bisa menjadi hufrah min hufarin nar. Apabila dia perbuatan jelek, maksiat, apalagi bikin undang-undang perbuatan maksiat, dia udah mati, dosanya ngalir terus. Ini ma'adilin rahimahullah, kesempatan kita ibadah di alam dunia. Kalau kita ibadah kepada Allah, pahalanya luar biasa besarnya. Ibadah yang kita lakukan manfaatnya buat kita, bukan buat Allah. Allah tidak butuh daripada ibadah hambanya. Semua solat dengan memberikan manfaat kepada Allah. Semuanya bersedekah, semuanya bersalawat, semuanya banyak, tidak memberikan manfaat kepada Allah. Tapi ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin 'abid. Orang yang beramal saleh keuntungannya untuk diri sendiri. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, kerugiannya tertimpa pada diri sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin 'abid. Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Ini masyaallah rahimahullah. Dan selanjutnya perbuatan maksiat, na'udzubillah, bahaya luar biasa. Sampai Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan, laisa asyaru adhar la insan fid dunya wal akhirah min ad-dunub. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi diri manusia melebihi daripada perbuatan dosa. Karena dosa bisa mencelakakan diri manusia. Sampai-sampai ibadah kepada Allah tidak nikmat gara-gara perbuatan dosa. Sampai Imam Murid bin Imam Wahb Murid radhiyallahu anhu beliau ditanya, hal yajidu ladzatal ibadah may ya'sillah? Apakah akan mendapat kelezatan dalam ibadah kepada Allah bagi orang yang berbuat maksiat? Beliau menjawab, la wala man yahumu bil maksiyah. Tidak akan mendapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah. Mengerjakan salat tidak mendapatkan nikmat, baca Al-Quran tidak mendapatkan nikmat, berbuat tidak mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat atau merencanakan akan maksiat. Sekarang enggak maksiat, nanti kalau dia pensiun mau maksiat, nanti kalau sudah tua udah maksiat, nanti tahun depan mau maksiat, nanti kalau selesai mau maksiat. Dari sekarang tidak mendapatkan nikmat dan ibadah. Walaupun dia kerjakan salat, walaupun dia berpuasa, walaupun baca Al-Quran dan sebagainya, tidak ada nikmat ibadah kepada Allah. Ini bahayanya maksiat. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Rabbi, bahaya luar biasa. Ibadah tak bakal nikmat orang yang berbuat maksiat. Demikian juga maksiat bisa mendapatkan murka dari Allah. Maka dikatakan, in kunta taqsillaha wa anta tara anna Allah yaraka fa anta mustazun bi nadrillah. Kalau anda berbuat maksiat dan anda yakin Allah mengetahui perbuatan anda, berarti anda mengejek kepada Allah. Anda tahu, yakin Allah melihatnya, masih maksiat sendiri. Allah tahu, di kamar Allah tahu, di gelapin Allah tahu, buta bisa Allah tahu, berarti anda mengejek kepada Allah. Allah tahu. Contoh misalkan Pak, jalanan banyak polisi, ngocok, tentara dan lain sebagainya gabungan, tetap maksiat, kira-kira gimana? Tetap melanggar, misalkan dijaga lampu apa namanya? Lampu itu merah, yang lewat bisa ditangkap oleh polisi. Tahu ada orang melewati, malah lampunya merah, gimana kira-kira? Ini contoh masyaallah. Kalau sepi nggak ada, nah polisi nggak ada, tentara nggak ada, bisa coba, bisa nggak ketahuan. Tapi kalau polisinya banyak, apalagi tentaranya banyak, puluhan, ratusan misalkan, orang pada takut. Ini contoh pendekatan buat kita. Ya Allah segala-galanya, masya Allah. In kunta ta'sillaha wa anta tara anna Allah yaraka fa anta muftazun bi radillah. Kalau anda berbuat maksiat dan anda meyakini Allah mengetahui perbuatan anda, berarti anda mengejek kepada Allah. Wa in kunta ta'sihi wa anta tara annahu la yaraka fa anta kafir. Tapi kalau anda berbuat maksiat
dan anda meyakini Allah tidak mengetahui perbuatan anda sudah kafir. Karena Allah mengetahui kita dimanapun kita berada. Kita terlalu diawasi Allah, diketahui Allah, diketahui oleh Allah. Walaupun di kamar sendirian, digelapin, buta, Allah mengetahuinya. Ada dua malaikat raqib atid yang mencatat amal perbuatan kita, dan catatan tersebut akan dibaca lagi nanti di yaumil qiyamah kelak. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab anda. Baru ada CCTV saja udah takut. Diawas, dijaga misalkan. Siapa yang ambil, siapa yang mencuri, tahu. Takut. Ya Allah. Baru ada tukang parkir, karena parkir dijaga misalkan, takut mencuri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah mengetahui segala-galanya, ya Allah. Maka jangan berbuat maksiat, ya Allah. Bahaya luar biasa. Al-ma'asi badil kufur. Kemaksiatan bisa menghantar kekafiran. Gara-gara maksiat bisa menjadi kafir. Gara-gara maksiat di alam kubur tersiksa. Gara-gara maksiat terjerumus dalam juga jurang api neraka dan lain sebagainya. Bahaya luar biasa kemaksiatan. Maka pertama kali al-jahlu, kebodohan, wa izalatu bil ilmi nafi, menghilangkan kebodohan dengan ilmu yang bermanfaat. Maka belajari bagaimana cara ibadah kepada Allah, manfaatnya luar biasa besarnya. Demikian juga perbuatan maksiat, apa yang dilarang Allah untuk kita tinggalkan, karena perbuatan maksiat sangat berbahaya buat diri manusia. Ini baru satu, masih ada tiga, semuanya Pak, insyaallah lanjutkan lagi yang tiga perkara pada pertemuan yang akan datang. Karena sekarang sudah 7:30, Pak, insyaallah kita akan mengerjakan salat Isya berjamaah. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, supaya kita makin meningkat dalam ibadah kepada Allah, makin jauh daripada perbuatan maksiat, dan insyaallah selamat dunia akhirat, mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal mautu adin an qarib, kullu lahu minhu nasib. Ya Allah, min kulli danin aw nasib, wa huwa musibah ammah. Ya Allah biha, bijahi walid Fatimah, ubnun bihusnil khatimah. Ya Allah, bijahi walid Fatimah, ubnun bihusnil khatimah. Ya Allah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. مع القدر وذكر بوفقنا بكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اغفر لنا كل الشؤون وأقرا بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون.
واغفر استر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وعسر الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.